Ya, sungguh indah para ulama ahli tafsir ketika menguraikan ayat ini. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim kamasalil ladina yuriduna ay yutfi'u nurasy syamsi biafwahihim. Yastami'una fi makanin wahid fayarkabuna ay yatarajjabuna ay yutfi'u nurasy syamsi biafwahihim. Nurasy syamsi biafwahihim. Orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka ibarat orang-orang manusia berkumpul di pagi hari di tempat yang sama. Yuk matahari kita padamkan. Mereka bersama-sama untuk memadamkan cahaya matahari dengan mulut mereka. 1, 2, 3, ayo tiup. Mati tidak cahaya matahari. Begitulah ketidakmungkinan mereka memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka dan propaganda mereka. Jadi jangan takut. Nanti mereka capek sendiri. Betul? Takbir. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Suatu saat mereka akan capek sendiri. Dan mereka akan kehabisan ide. Kenapa? Saking takutnya. Makin jelas ketakutan mereka menyambut kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Tadi kan kata Rasulullah, Islam pasti bangkit. Urusan waktu Allah yang berkehendak. Intinya, mau gabung tidak? Gitu kan? Nah, baik, Iwafirullahakumullah. Nah, tadi saya sampaikan. Taat pada Allah hukumnya wajib. Tidak taat kepada Allah hukumnya kafir. Mudah-mudahan terdengar sampai ke jalan mana tuh? Insya Allah kedengaran ya. Kemudian, sudahkah taat kepada Allah? Sudahkah kita taat pada Allah? Kemarin lupa tuh. Kemarin lalai, kemarin bolong. Bingung kita kan? Kenapa bilang insya Allah? Karena ukurannya belum jelas. Apa ukuran ketaatan kita kepada Allah? Apakah pakaian kata orang kayak orang tadi pakai peci gitu ya? Pakai baju takwa? Bukan. Ukuran ketaatan kita kepada Allah adalah taat kepada Rasulullah. Quran surat An-Nisa ayat ke-80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yutir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasulullah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Oh, berarti ukuran ketaatan kita bukan klaim kita, bukan kata-kata kita, bukan penampilan kita, tapi lihat dia taat tidak pada Rasulullah SAW. Jadi ukuran ketaatan kita pada Allah ada pada saat dia taat pada Rasulullah. Kalau taat kepada Allah wajib dan Rasulullah ukurannya, maka taat kepada Rasulullah hukumnya juga wajib. Sehingga yang tidak taat pada Rasulullah kafir. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita taat pada Rasulullah? Sudah Ustaz, kapan ketemu Rasulullah? Ayo. Kenapa Allah mengutus Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada satu umat, agar jelas ukuran ketaatan mereka kepada Allah kan? Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Para sahabat bisa diukur ketaatannya kepada Allah. Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Hari ini Allah gaib, Rasulullah sudah tidak ada. Apa ukuran ketaatan kita pada Allah dan Rasul? Apakah klaim kita sebagai ahlu sunnah, yang lain ahli subhat, ahli bid'ah? Bukan. Lalu apa ketaatannya? Kembalikan kepada Allah, bukan kepada logika kita. Karena perintahnya dari Allah dan Rasul kan dari Quran. Kembalikan pada Quran. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Taat kepada Allah wajib, ukurannya Rasulullah. Oh, berarti Rasulullah wajib juga ditaati. Rasul sudah tidak ada, maka ukurannya ulil amri. Maka mentaati ulil amri, hukumnya wajib. Jadi ukuran mentaati Allah dan Rasul ada pada taat pada ulil amri. Pertanyaannya, siapa ulil amri yang harus kita taati? Pak Jokowi? Pak Menteri Agama? Ketua MUI? Ini dia orang sekalian yang tidak ada dalam kehidupan kita kan. Lalu bagaimana kita mau disekatakan berjamaah? Coba aku lihat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingat pada hari di mana kami panggil setiap manusia dengan pemimpin mereka. Kalimatnya imam artinya satu. Bukan a'immatin. Ya. Faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Ingatlah pada hari kami panggil semua umat dengan imam mereka, pemimpin mereka satu.
Tidak dua, tidak tiga. Setelah datang imamnya, baru dibuka buku catatan amalnya, baru dihisab. Pertanyaannya, apakah presiden yang akan mendampingi kita saat amal ibadah kita dihisab? Apakah menteri agama? Apakah ketua MUI? Apakah ketua DKM? Bukan. Lalu siapa yang akan menjadi saksi? Kalau para sahabat Rasulullah, umat Nabi mereka, nah kita, Rasulullah tidak hadir bersama kita. Ulil amri minkum. Itu yang akan menjadi saksi saat amal ibadah kita dihisab. Maka ketiadaan ulil amri, lalu dengan apa ketaatan kita pada Allah dan Rasul diukur? Harusnya ke sana arah pergerakan umat Islam akhir ini. Kalau ingin bangkit, berjamaah, berjamaah. Dan kalau tidak berjamaah, berarti kita syirik. Tadi kan berpecah belah dalam beragama syirik. Berarti hanya orang yang berjamaah yang telah mengimplementasikan tauhidnya secara kafah. Betul ya, Pak? Nah, baik, jadi kapan mau berjamaah? Sejak kita meyakini ayat-ayat tadi kan? Jadi insya Allah ya saya tagih ya, keluar dari masjid ini kita berjamaah. Kita cari ulil amrinya, yuk kita ke Mekah. Siap ke Mekah?